Selamat pagi, salam sehat selalu. Disiarkan langsung dari Gianyar, Bali. Pada kesempatan ini, saya akan mendemo skenario bisnis dari farming. Oh ya, perkenalkan saya Jalaluddin, senior konsultan dari Brentama yang saat ini menetap di Gianyar. Untuk pagi ini saya ingin membagi informasi terkait farming. Langsung saja kita menuju ke core system dari farming. Login dengan admin user. Di sini sudah terlihat menu dari agrikultur. Di antaranya ada menu-menu pendamping core system ERP berikut dengan accounting atau pembukuan. Jadi sistem ERP ini sudah menjadi satu integrasi dari semua departemen yang terkait, mulai dari purchase, inventory, sales, manufaktur, dan accounting. Agrikultur adalah vertikal aplikasi atau aplikasi yang tersendiri, dibangun di front end, namun dia bisa integrasi ke back end. Integrasi dari agrikultur itu mulai dari sales, kemudian ada project, terintegrasi juga dengan timesheet melalui project, output dari produksi terkait dengan inventory. Langsung saja saya buka agrikulturnya. Industri farming atau agrobisnis dapat kita ketahui ada lahan yang sudah panen secara periodik, ada juga lahan yang diproduksi mulai dari penyemaian, perawatan, dan panen. Siklusnya kembali lagi ke penyemaian, perawatan, panen, terus menerus. Itu agroindustri untuk produksi yang siklus tanam dan panen. Namun ada industri farming yang ditanam, dirawat, dipanen secara periodik, baik bulanan, harian, atau mingguan. Itu proses panennya. Ya, langsung saja dengan konsep yang pertama. Saya ingin memproduksi jagung, di mana jagung ini sudah ada yang memesan sebelumnya. Ya, ladang jagung mulai dari bibit, rawat, sampai dengan panen, di mana durasi jagungnya sudah ditentukan periodenya. Langsung saja dimulai dari sales. Ya. Di sini saya tentukan untuk customernya
sudah terbagi dari customer sampai dengan invoice terpisah dari alamat gudang. Nah, ini untuk skenario cabang dan pusat. Biasanya customer itu ada customer cabang, ada customernya holding atau di pusat. Ya, payment term ya biasa digunakan oleh accounting untuk menentukan berapa lama term of payment atau TOP-nya. Ini penting sekali untuk menjaga cash flow perusahaan. Expire untuk SO ini bisa dipasang atau tidak. Ini hanya membatasi penawaran atas harga khusus. Saya kosongkan saja. Ya, langsung kepada produknya. Saya ingin jagung. Ada jagung super. Untuk tonasenya biasanya setiap ladang jagung itu punya kapasitas produksi masing-masing. Di sini ada kebutuhan tonasenya diperkirakan adalah 10 ton. 10 ton dengan harga penawaran 1 juta per ton. Saya tidak menggunakan teks dahulu. Saya lanjut di sini simpan. Nah, ya. Dari penawaran ini anggaplah sudah disepakati, disetujui oleh klien. Dari marketing bisa mengajukan lewat email, nanti ada balasan dari customer dikonfirm atau tidak. Tapi paling tidak dari SO ini bisa dibuat create crop request. Tujuannya apa? Untuk menentukan SO ini integrasi dengan backend-nya di ladang yang mana yang akan propose, ditawarkan ke customer, atau petani yang mana yang nanti ditunjuk untuk memproduksi atas permintaan pesanan ini. Nah, jadi ada hubungannya ke petani nanti. Ya, karena pesanan ini harus dibuka di awal produksi, maksudnya awal tanam. Nah, saya masukkan di bulan Maret. Sistem akan otomatis Maret selama 6 bulan akan panen jagung tersebut. Konfigurasi settingan 6 bulan ini ada di crop configuration. Ya, saya tidak membahas konfigurasi dahulu, saya membahas proses bisnisnya. Selanjutnya, ladang jagung ini akan dipegang oleh petani. Ya, di sini petaninya bisa ditentukan sesuai dengan assign to-nya ke siapa. Ini farmernya kebetulan saya arahkan ke Joni kelas. Langsung saja di-create. Secara otomatis sistem akan mengarahkan user ke posisi crop order. Sebenarnya karena saya menggunakan administrator farming, langsung bisa menuju kepada menu crop order. Namun jika usernya dibatasi, maka akan ada pop up pemberitahuan bahwa ini tidak bisa diakses oleh user Anda. Ya, di sini crop ordernya nomor 24. Untuk melihat dari sisi crop order, saya kembali ke menu utama. Ya, sambil dinikmati irama jazznya biar lunak hati kita sehingga lebih mudah mencerna materi ini. Lanjut ke agrikultur. Ya, di agrikultur sudah terlihat satu kanban. Di
sini kanbannya terdiri dari yang sudah done, in progress, dan new. Dibuka kanbannya, maka akan terlihat dari apa ladangnya. Diestimasikan harus 10 ton. Jadi estimasinya ladang ini harus produksi 10 ton. Prosesnya dimulai dari 1 Maret ya, hari ini, dengan partnernya dari customer PTPN, di mana petani ladang jagungnya adalah Jonilas. Diperkirakan akan di delivery sekitar 1 September, di mana yang menginspeksi petugas dari agriculture company ini adalah administrator farming. Di sini belum ada related projectnya karena kita harus lanjut dengan confirm. Oh ya, untuk catatan order ini bisa dimasukkan terkait dengan jenis jagungnya, quality controlnya apa saja, agar petani bisa memahami apa yang harus ditanam dan jenisnya apa. Ya, lanjut ke konfirmasi, karena dengan konfirmasi ini menunjukkan bahwa petani sudah memahami dan menerima penawaran ini. Konfirmasi belum mengintegrasikan dengan project management, maka harus kita klik button in progress. Kita klik button in progress. Oke, di sini ada minta di setting. Saya checklist dulu biar yes. Ya. Ini adalah masalah di multi company. Harusnya admin yang akses adalah admin yang diberikan sesuai company-nya. Ya, tidak apa-apa. Saya lanjut saja. Oke, saya lepas dahulu smart farming-nya. Ya, lanjut. Karena terkait dengan related project, setelah di progress, stagingnya akan berpindah ke in progress untuk melihat dari tahapan bisnisnya. Namun di sini ada related project yang sudah ter-create secara otomatis, mengkombinasikan antara customer dan crop ordernya. Kalau kita buka, isinya adalah sebuah project. Ya, ini sebuah project. Ya, lanjut ke dokumen yang ada di atas adalah smart buttonnya. Ya, setiap ladang petani atau komoditi yang ditanam itu memiliki ciri-ciri seperti penyakit-penyakitnya. Nah, ini menjadi simptom untuk kehati-hatian petani, dan bagaimana mitigasinya bisa dijelaskan nanti di dokumen ini. Selain jenis penyakit atau hama, di sini ada equipment terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam proses mulai dari pembukaan lahan, persemaian atau pembenihan,
kemudian masuk ke tahapan-tahapan perawatan. Di perawatan juga nanti ada pupuknya, ada penyemprotan dan lain sebagainya, aktivitas pembersihan rumput-rumput. Ya, banyak lagi kegiatan yang nanti harus diinput oleh mandor terkait aktivitas petaninya. Yang ini equipmentnya sudah disediakan. Ini tanggal-tanggalnya sudah terlihat ya, karena dari periode mulai awal sampai akhir itu harus ready. Ini tanggal tersedianya sebenarnya, berarti sudah dari awal disediakan. Ya, lanjut ke smart button yang lain. Di sini ada fleet. Ya. Kendaraan ini menjadi hal yang penting untuk pendistribusian dari hasil panen ke gudang atau dari gudang pupuk ke ladang. Jadi sudah ditentukan periode penggunaan kendaraannya. Ya, di sini ada 3 task yang harus diisi oleh mandor untuk kegiatan petaninya. Ya, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu bagaimana bisnis membuka lahan. Oh ya, saya mulai dari posisi di mana mandor bisa checklist apa saja pekerjaan dari petani-petani yang di bawah departemennya. Tadi proyeknya sudah diinformasikan ke mandor dan CO-nya nomor 24. Ya, 24 di mana 24? Oh, ini agak oke. Ini dia CO 24. Ini sudah terlihat ya, mulai dari membuka lahan, aktivitasnya harus diinput oleh mandor. Di sini ada timesheet. Di timesheet ini harusnya sudah bisa ditentukan berapa jam untuk membuka lahan. Informasi satu hari itu adalah 8 jam. Jika membuka lahan ini membutuhkan waktu 2 minggu, berarti ada libur 2 hari, 8 jam per hari dikalikan 5. Senin sampai dengan Jumat 40 jam. 40 jam dikalikan 2 minggu 80 jam. Nah, asumsinya adalah 80 jam. Jika ada lebih dari satu petani yang dilibatkan melakukan proses membuka lahan, katakanlah 2 petani yang dialokasikan, 2 petani ini dialokasikan untuk membuka lahan. Zaman sekarang ini untuk pembajakan ladang itu sangat mudah sekali, tinggal sewa alat dengan kendaraan traktor atau sejenisnya, bisa membajak beberapa hektar dalam hitungan minggu mungkin. Ya, anggap saja 2 minggu ini adalah persiapan untuk membuka lahan. Dengan waktu 80 jam dikalikan dari jumlah petani. Asumsi adalah 2 petani untuk rollingnya ya. Berarti 80 jam ini dikalikan 2, 160 jam. Kita simpan. Maka akan terlihat nanti progresnya sudah berapa lama pengerjaan ini yang diberikan ke petani. Saya lanjut dari mandor mengisinya. Di sini ya, hari ini
employee-nya, tentunya belum ada employee yang didaftarkan ya. Saya harus lihat dulu employee. Oh ya, saya pinjam dulu dari user yang ada akan dijadikan employee. Pinjam misalnya administrator farming ya, pinjam ini saja ya. Sini harus saya checklist karena ada link dengan multi company. Oh, tidak bisa double ya. Oh, sudah ada, tapi alokasinya dia bukan dialokasikan untuk di company ini. Saya lepas dulu. Oke, di sini saya lepas dulu farmingnya. Saya coba ya, asumsi saja saya bikin di sini employee di perusahaan ini adalah petani. Anggap saja petani A. Harusnya saya pakai adminnya company yang ini ya, petani A. Ulangi dulu loginnya pakai yang lokal ya. Oke, saya batalkan manage user farm lokal. Oke, di farm lokal ini sepertinya dia saya cek dulu. Oke. Mulai dari project, adakah yang dialokasikan untuk, ternyata tidak dialokasikan untuk user ini. Yang ada di sini. Oke. Wow, sulit juga ya multi company ya. Inilah cara menyiasati bagaimana bisa kita memecahkan mencari solusinya ya untuk multi company ini. Ya, secara otomatis sudah mengambil employee-nya dari yang multi company satunya ya. Di sini katakanlah membuka lahan, tanam jagung.
jam satu hari, maka sistem akan mengkalkulasi berapa persen yang sudah dilakukan. Dan ini setiap hari diisi oleh mandornya, terus ke bawah sampai terlihat sisanya tinggal berapa. Itu cara untuk mengisi timesheet. Ya, saya tidak membahas timesheet lebih lanjut. Saya lebih tertarik untuk proses dari agrikultur ya. Ya, di agrikultur yang in progress di sini sudah ada CO 0024. Anggaplah semua proses pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu di bulan September panen. Nah, anggaplah sudah panen. Nah, yang dipanen adalah crop dari jagung super. Tonase saat ini periodnya 6 bulan, di bulan di musim panas. Ini adalah lokasi gudangnya. Di sini tonase on hand ya, masih 0 ya, kosong. Saya kembali ke crop. Di sini proses saya dan. Setelah didan, maka 10 ton ini akan terisi di on hand dari jagung super ini. Artinya penambahan stok di gudang untuk jagung super sudah tercreate kuantitinya. Kita lihat di inventory, di produk. Nah, ini jagung super 10 ton. Itulah cara proses agrikultur di jagung super, dari mulai pembukaan lahan, perawatan sampai dengan output produksinya jagung. Ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi.